Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita belajar seperti biasa, mempelajari buku tematik 4 tema 4 ya, halaman 55 ya. Halaman 55 IPA, kita akan mempelajari pengaruh sumber daya alam terhadap jenis pekerjaannya ya. Untuk bisa disimak dan memperhatikan sebelum kita memulai atau mempelajari daripada tema ini, mari kita awali dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan adik-adikku ya. Saya akan membaca dan mempelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh sumber daya alam terhadap jenis pekerjaannya. Apakah pekerjaan orang tua dan orang sekitar kalian ya? Dia ditanyakan apa aja yang pekerjaan orang tua. 3 wilayah itu adalah, di sini ada beberapa ya. Jenis pekerjaan sangat berhubungan dengan tempat tinggal. Jadi salah satu bentuk yang sangat berpengaruh dengan pekerjaan yaitu sangat berhubungan tempat tinggal ya, karena apa yang kita tempati, apa yang kita tinggali itu yang merasakan kita enak atau tidaknya ya. Jadi sangat berpengaruh ya, sangat berhubungan pekerjaan dengan tempat tinggal. Tidak hanya pekerjaannya umpamanya bagus, enak, bagian apa, tempat tinggalnya kurang bagus, kurang enak, tidak ada AC-nya ya. Kerja di bank tapi tempatnya kurang bagus, atau seperti tempatnya seperti di warung. Masa bank seperti di warung, kan nggak masuk akal. Jadi pekerjaan itu sangat berhubungan dengan tempat ya, paham ya. Secara umum ada 3 wilayah yang mempengaruhi pekerjaan seseorang ya. Berarti yang sangat berpengaruh ada 3 tempat, di antaranya dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Mari kita buka selanjutnya, lihat di situ ada 3 jenis ya. Jenis yang pertama, pekerjaan di dataran tinggi. Seperti apakah? Apakah pekerjaan orang yang hidup di dataran tinggi? Sebagai besar pekerjaan orang yang hidup di dataran tinggi bertani ya. Bertani, berkebun, itu yang disebut pekerjaan yang dataran tinggi ya. Berkebun, bertani itu salah satu dataran yang tinggi. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah ya, seperti ini ya. Yang lebih rendah seperti jenis pekerjaan di dataran rendah. Apakah pekerjaan orang yang hidup dataran rendah? Sebagian besar orang yang bekerja di dataran rendah adalah petani pula ya. Nah, tadi pekerjaan yang ini sebagian tinggi bertani, seperti bertani, menanam kalau dataran tinggi seperti pohon teh atau kebun, biasa kan di pegunungan itu tadi yang dataran tinggi. Kalau dataran rendah seperti di sawah, itu kan salah satu karena membutuhkan air juga. Misalnya pada palawija, padi ditanam ketika musim hujan tuh khusus. Sedangkan ya, palawija ditanam ketika musim kemarau. Selain bertani, orang yang tinggal di dataran rendah juga memelihara hewan ternak. Nah, berarti salah satu juga yang disebut bertani atau berternak itu salah satu bentuk daripada jenis pekerjaan dataran rendah, seperti bertani dan berternak, itu masuk ke dataran rendah. Selanjutnya 3 jenis yang tadi disebutkan, jenis pekerjaan perairan ya. Seperti apakah pekerjaan perairan? Para nelayan menangkap ikan di laut untuk mencukupi. Nah, ini salah satu yang disebut jenis pekerjaan di perairan, itu seperti yang nangkap ikan yang di laut-laut, itu memancing ya. Itu salah satu pekerjaan yang dilakukan atau di dataran perairan ya. Jadi adik-adik sudah paham, pasti sudah tahu dan mengetahuinya ya, apa yang disebut dengan seperti contoh jenis pekerjaan dataran tinggi ya, pekerjaan apa yang pekerjaan rendah dan di perairan. Adik-adik sudah bisa mengetahui. Cuma di antara jenis pekerjaan di dataran tinggi dengan jenis pekerjaan di dataran rendah itu hampir mirip ya, hampir sama, kembar tapi tak sama ya. Kalau dataran tinggi seperti kebun teh, sama berkebun, bertani ya sama.
Cuma kalau bertani bisa menyesuaikan, ya bisa dataran tinggi, ya dataran tinggi bertani juga bisa, ya daripada tempat kebun. Itu kebun tuh khusus. Kalau kebun kan seperti di lereng, di bawah gunung kan banyak air, itu kan kurang memungkinkan. Itu yang disebut dataran rendah, khusus masuk ke petani, ya menanam padi dan yang lainnya, melihara hewan ternak itu bisa tuh, seperti kerbau apa ya, bebek ya kan. Kalau di bawah itu dataran rendah kan bisa. Ini yang kita ambil daripada pelajaran tematik 4 halaman 55 ini ya. Selanjutnya ya, hubungan antara sumber daya alam dan kondisi lingkungan. Ya, di sini adik-adik bisa membaca dan melanjutkan ya. Nah, di sini profesi masyarakat di suatu daerah ditentukan oleh sumber daya alam yang dihasilkannya. Tuh, suatu usaha ya atau profesi itu yang kita dapat, yang kita lakukan, seperti guru itu ditentukan oleh sumber daya alamnya ya yang dihasilkannya. Seperti contoh apa ya, kalau di laut sumber daya alamnya apa, kan nggak mungkin sumber daya ya kerja di laut, profesinya di laut, dapat gaji malah gaji pemerintah, kan nggak mungkin. Sesuai dengan yang dihasilkannya ya. Kalau jual ikan berarti itu yang dihasilkan, nggak bakal seperti jual ikan mendapatkan ratusan miliar, kan nggak mungkin. Itu khusus, berarti kalau tambang berarti masuk akal seperti itu. Daerah dengan sumber daya alam ya bambu, maka masyarakatnya berprofesi sebagai perajin bambu, berarti sesuai ya. Jadi kalau ini nelayan berarti ikan, kalau perajin bambu berarti perajin bambu yang menjual bambu ya. Daerah dengan pohon berkayu, maka bermasyarakat banyak berprofesi sebagai perajin kayu seperti ini ya. Kan nggak mungkin perajin kayu seperti ini bikin kursi, bikin apa dari kayu, masa berprofesi jadi guru ya. Sesuai dengan profesinya ya. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi apa yang kita kerjakan sesuai dengan profesinya, itulah daripada hubungan antar sumber daya alam dan kondisi lingkungan. Jadi sangat berpengaruh ya, sumber daya alam dan lingkungan. Baik adik-adik, selanjutnya melengkapi tabel berbagai jenis pekerjaan. Adik-adik untuk bisa melihat di samping ada gambar di sini halaman 58 ya. Untuk bisa mengisi, perhatikan berbagai jenis pekerjaan di bawah ini. Tulislah tugasnya dan apa yang dihasilkan mereka. Nah, di sini ada gambarnya masing-masing. Ada gambar dokter, tuh, perawat, tukang kayu, ya, petani, perkebun. Di sini ada guru. Nah, di sini kan ada tugasnya. Tugasnya apa? Nah, kalau di laut tadi tuh nelayan, mencari ikan di laut. Ya, hasilnya apa? Ikan laut. Kalau petani apa ya? Untuk bisa diisi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.